Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rizky Febri Eka Paradani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Sistem Ekonomi, serta teman-teman yang saya hormati. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dita Aisyah, dan Alisa Hidayatun Nafiah, serta Ayu Widya Wulandari. Kami di sini akan membawakan materi kami yang berjudul Peran Pemerintah dalam Ekonomi menurut John Maynard Keynes. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang materi hari ini. Jadi, John Maynard Keynes adalah seorang ekonom terkenal pada abad ke-20 yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Nah, pemikiran ini muncul pada saat depresi besar pada tahun 1929 sampai 1933, di mana pasar bebas dianggap gagal mengatasi krisis ekonomi. Dari situlah Keynes berpendapat bahwa pemerintah perlu ikut campur melalui kebijakan fiskal maupun moneter untuk meningkatkan permintaan masyarakat dan memulihkan kondisi ekonomi. Langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, ialah pengertian peran pemerintah dalam perekonomian menurut Keynes. Jadi, Keynes berpendapat bahwa perekonomian tidak akan selalu berjalan stabil jika hanya mengandalkan pasar bebas. Dalam kondisi tertentu seperti saat permintaan menurun, bisa saja ekonomi mengalami pengangguran dan penurunan produksi. Nah, seperti gambar di dalam PPT, ialah salah satu karya beliau, bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Di dalam buku tersebut, Keynes menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara tabungan dan investasi melalui pengelolaan permintaan agregat, yang dimana artinya pemerintah harus mengambil tindakan agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga kegiatan ekonomi dapat terus berjalan. Selain itu, dalam konteks kebijakan fiskal, Keynes menganjurkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik, seperti misalnya pembangunan infrastruktur dan proyek padat karya ketika ekonomi sedang mengalami kemerosotan. Jadi, inti dari pemikiran Keynes itu ialah pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membantu mengatasi pengangguran maupun krisis ekonomi. Baik, saya Ayu Widya akan menjelaskan mengenai argumen John Maynard Keynes tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, serta bentuk kebijakan yang disarankan Keynes untuk mengatasi pengangguran dan krisis ekonomi. Menurut Keynes, pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian karena pasar bebas tidak selalu mampu memperbaiki keadaan ekonomi dengan sendirinya, terutama ketika terjadi krisis dan resesi. Jika hanya mengandalkan mekanisme pasar, pemulihan ekonomi bisa berlangsung sangat lama dan berdampak buruk bagi masyarakat. Salah satu alasan utama campur tangan pemerintah adalah untuk mengatasi kegagalan pasar dan resesi ekonomi. Saat krisis terjadi, masyarakat biasanya mengurangi konsumsi, sedangkan perusahaan mengurangi investasi. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, sehingga kegiatan ekonomi melemah dan pengangguran meningkat. Selain itu, Keynes juga menekankan pentingnya pengelolaan permintaan agregat. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, misalnya dengan menambah belanja negara atau mengurangi pajak, tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi meningkat dan roda perekonomian kembali bergerak. Keynes juga berpendapat bahwa pengangguran terjadi karena kurangnya permintaan dalam perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan program atau proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya proyek tersebut, lapangan pekerjaan akan bertambah dan pendapatan masyarakat meningkat. Keynes terkenal dengan pernyataan, "In the long run, we are all dead." Maksud dari pernyataan ini adalah pemerintah tidak hanya menunggu pasar pulih sendiri dalam jangka panjang, tetapi harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk kebijakan pemerintah menurut teori Keynes dalam mengatasi pengangguran dan krisis ekonomi.
Menurut Keynes, saat terjadi krisis ekonomi, masyarakat biasanya mengurangi belanja karena ingin lebih hemat. Di sisi lain, perusahaan juga mengurangi investasi karena takut mengalami kerugian. Akibatnya, permintaan barang dan jasa menurun, produksi ikut menurun, dan banyak pekerjaan kehilangan pekerjaannya. Untuk mengatasi masalah krisis dan pengangguran tersebut, Keynes menyarankan kebijakan ekspansif yang terdiri dari 3 kebijakan. Bentuk kebijakan yang pertama ialah meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah biasa mengeluarkan lebih banyak dana untuk pembangunan, seperti membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan proyek infrastruktur lainnya. Dengan adanya pembangunan ini akan terciptanya lapangan kerja, sehingga masyarakat mendapat penghasilan dan ekonomi bisa kembali bergerak. Bentuk kebijakan yang kedua, anggaran defisit. Saat kondisi ekonomi sedang krisis, pemerintah boleh menggunakan anggaran defisit, yaitu pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pemasukan negara. Tujuannya agar pemerintah tetap bisa membantu perekonomian dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan bentuk kebijakan yang ketiga adalah menurunkan pajak. Jika pajak diturunkan, masyarakat akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Ketika masyarakat lebih banyak berbelanja, usaha-usaha akan berkembang, produksi meningkat, dan kesempatan pekerja juga bertambah. Selain melalui kebijakan fiskal, Keynes juga menjelaskan pentingnya kebijakan moneter sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kebijakan moneter ekspansif menurut teori Keynes. Menurut Keynes, saat ekonomi sedang mengalami krisis, pemerintah dan bank sentral perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi agar pengangguran berkurang dan ekonomi bisa pulih lebih cepat. Untuk kebijakan yang pertama adalah menurunkan suku bunga. Dengan suku bunga yang rendah, masyarakat dan perusahaan akan lebih mudah dan meminjam uang dari bank. Karena biaya pinjam menjadi lebih murah, masyarakat akan lebih banyak berbelanja dan perusahaan lebih berani melakukan investasi atau membuka usaha baru. Tujuannya untuk investasi meningkat, usaha baru muncul, dan lapangan kerja bertambah. Untuk kebijakan yang kedua adalah meningkatkan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat agar kegiatan ekonomi menjadi lebih aktif. Jika uang yang beredar lebih banyak, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk membeli barang dan jasa sehingga ekonomi dapat bergerak kembali. Tujuannya untuk daya beli meningkat, permintaan meningkat, ekonomi bergerak kembali. Tujuan utama dari seluruh kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan permintaan dalam perekonomian, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan ekonomi agar negara bisa keluar dari krisis lebih cepat. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak peran pemerintah terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam perspektif teori Keynes. Dalam perspektif Keynes, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi karena perekonomian tidak selalu stabil hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar. Selama krisis, swasta cenderung menurunkan investasi dan masyarakat mengurangi konsumsi akibat pendapatan yang menurun, sehingga permintaan agregat turun dan berdampak pada produksi serta lapangan kerja. Karena itulah, pemerintah perlu menginterferensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk memulihkan permintaan agregat dan membantu perekonomian pemerintah kembali tumbuh. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak peran pemerintah terhadap stabilitas ekonomi menurut teori Keynes. Menurut Keynes, pemerintah memiliki peran aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian melalui kebijakan fiskal, yaitu mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak. Yang pertama, saat terjadi resesi atau penurunan permintaan, pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Tujuannya adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Contohnya melalui pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, subsidi, dan program padat karya.
Dengan meningkatkan permintaan, perusahaan akan kembali berproduksi, membuka lapangan pekerjaan, dan tingkat pengangguran dapat berkurang. Yang kedua, saat terjadi inflasi atau kenaikan harga yang terlalu tinggi, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang berlawanan, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menekankan permintaan masyarakat sehingga kenaikan harga dapat dikendalikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menurut teori Keynes. Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda atau multiplier effect, yaitu setiap pengeluaran pemerintah dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Yang pertama, stimulus langsung. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, misalnya melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, atau fasilitas umum lainnya, proyek-proyek tersebut akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa, sehingga konsumsi masyarakat bertambah. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memproduksi dan investasi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Melalui berbagai proyek dan program pemerintah, kesempatan kerja menjadi lebih luas sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang. Dengan adanya pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi menjadi lebih stabil. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir ialah penerapan teori John Maynard Keynes dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Jadi, teori Keynes banyak diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama ketika saat kondisi ekonomi sedang melemah atau terjadinya krisis ekonomi. Salah satu penerapannya ialah melalui kebijakan fiskal ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial atau bansos, dan subsidi kepada masyarakat. Dapat kita lihat contoh penerapan kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan pemberian bantuan sosial pada saat COVID-19 di tahun 2020. Nah, kebijakan tersebutlah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Keynes, ketika pemerintah meningkatkan belanja negara, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan kegiatan ekonomi berjalan kembali dengan lebih baik. Selain kebijakan fiskal, penerapan teori Keynes juga terlihat dalam kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga agar investasi dan konsumsi masyarakat meningkat. Contohnya, Bank Indonesia sering menurunkan suku bunga acuan atau BI rate agar masyarakat dan perusahaan lebih mudah meminjamkan uang untuk kegiatan ekonomi. Kemudian, teori Keynes juga diterapkan pada saat penanganan krisis ekonomi seperti pada krisis global pada tahun 2008 dan pandemi tahun 2020. Pada saat itu, pemerintah memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi dan membantu masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemikiran John Maynard Keynes masih sangat relevan dan banyak diterapkan oleh kebijakan ekonomi Indonesia hingga saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.